Baik, saya langsung aja ya. Saya mau menyampaikan tentang materi hari ini, yaitu tentang variabel, tipe data, dan operasi. Ini adalah 3 hal mendasar yang harus diketahui oleh mahasiswa, apalagi nanti belajar bahasa pemrograman di semester berikutnya itu sama saja, hampir sama ya. Dan menggunakan 3 prinsip dasar ini, yaitu variabel, tipe data, dan operasi. Saya akan share screen. PowerPoint. Nah, ini. Ya. Perhatikan. Yang dimaksud dengan tipe data yaitu, udah kelihatan ya apa yang saya share? Tipe data yaitu jenis data yang bisa bisa diolah oleh komputer, khususnya dalam pemrograman. Kurang satu. Insert. Saya lihat dulu. Yang pertama adalah tipe data. Jenis data, tipe data, atau macam data. Nah, itu maksudnya sama ya. Ini maksudnya tipe data apa? Tipe atau jenis data atau macam data yang diolah oleh komputer. Yang pertama ada yang disebut dengan integer. Yang kedua ada yang disebut dengan float. Yang ketiga ada yang disebut dengan boolean. Yang keempat ada yang disebut dengan string. Nah, perbedaan mereka yaitu, pertama, perbedaan mereka pada nilai. Perhatikan. Perbedaan mereka pada nilai. Integer nilainya adalah bilangan bulat baik positif maupun negatif. Kemudian float itu desimal baik positif maupun negatif. Kemudian boolean itu nilainya true dan false. Hanya 2. Perhatikan. Ini nilai ya, nilai. Kemudian string itu nilainya adalah alfabet, angka, dan simbol-simbol seperti tanda pagar, tanda kurung, tanda tanya, koma, dan seterusnya. Nah, perbedaan mereka yang lainnya lagi yaitu pada operasinya. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya akan tinjau dulu ada berapa macam operasi di dalam pemrograman. Yang pertama, Anda harus mengetahui, ini kalau tadi tipe data ya, tipe data. Yang kedua adalah operasi. Nah, di sini akan saya bahas operasi. Yang pertama, ini operasinya operasi dasar di dalam pemrograman. Yang pertama ada yang disebut dengan aritmetika. Mungkin Anda kalau sudah baca ini tahu ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan relasional. Kemudian relasional istilah lainnya adalah perbandingan. Kemudian ada operasi logika. Ada lagi operasi string. Mungkin kalau di di modulmu disebutnya operasi bitwise ya. Bitwise. Istilah lain dari ini adalah boolean. Istilah logika, istilah lain dari operasi ini.
Nah, perbedaan mereka adalah pada operatornya. Ya, operatornya. Bentuk operatornya maksud saya. Bentuk operatornya. Aritmetika tadi Anda sudah lihat tambah, kurang, kali, tambah, kurang, kali, maaf, kali, bagi, kemudian ada pangkat ya. Kalau pangkat itu pakai tanda kali 2 kali. Kemudian ada tanda mod atau modulus ya, sisa hasil bagi. Kemudian yang kedua relasional, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, sama dengannya 2 kali. Di sini sama dengan, maksudnya membandingkan sama apa enggak ya. Beda dengan tanda sama dengan seperti ini. Kalau ini namanya operasi assignment. Nanti akan saya bahas setelah ini. Kemudian lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Ya, logika, operator logika ada or atau, ya, simbolnya adalah tanda seperti ini. Kemudian and, simbolnya adalah seperti ini. Kemudian ada exclusive or, simbolnya itu seperti ini. Kemudian ada satu simbol lagi yang disebut dengan not. Kemudian operasi string. Nah, operasi string ini contohnya di modulmu ada len. Nanti akan dibahas lebih lanjut setelah Anda belajar tentang fungsi ya. Tapi yang satu yang disebut di modulmu adalah len. Jadi maksudnya adalah apa hubungan antara operasi ini dengan tipe data. Perhatikan, ini harus dipahami. Nah, ke sini jadinya. Hubungannya tuh di sini. Salah. Ini maksud saya. Kok yang ini? Kenapa ini? Oh, ini saya salah. Operasi. Nah, perhatikan yang tadi. Operasi di sini, ya, hubungannya dengan tipe data ini apa? Perhatikan bahwa tipe data integer hanya bisa dioperasikan oleh operasi aritmatika dan relasional. Ya. Jadi di sini saya tulis aritmatika dan relasional atau perbandingan. Relasional. Ya. Saya kasih contoh di sini. Maksudnya apa? Maksudnya gini, saya punya bilangan bulat, berapapun. Ya, misal min 9. Saya ambil operator aritmatika, misalkan tambah. Ya, kemudian saya operasikan dengan misalkan tambah berapa ya, misalkan 5. Nah, ini kan hasilnya adalah min 4. Jadi, di sini operator aritmatika tambah itu digunakan untuk mengoperasikan 9 dan 5. Dengan kata lain, operator aritmatika tambah digunakan untuk mengoperasikan tipe data integer. Ngerti ya? Oke. Nah, untuk float itu sama. Terhadap float, kita bisa mengoperasikan float dengan operator aritmatika dan relasional. Contoh, misalkan 9,5 ditambah min 9,5 ditambah 5,3. Nah, ini hasilnya adalah 4,2 ya. Jadi kalau kita lihat 9,5 float, 5,3 float. Hasilnya float. Nah, berarti operator aritmatika juga bisa digunakan untuk bilangan desimal ya. Kemudian selain dioperasikan dengan operasi aritmatika, integer dan float bisa dioperasikan dengan operator relasional. Operator relasional itu tadi lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Perhatikan. Saya akan taruh operator aritmatika, operator relasional. Saya ambil operator relasional seperti ini. Nah, ini kan operator relasional ya. Nih. Operator relasional atau perbandingan. Saya operasikan
9 lebih besar dari 2. Lebih besar dari, min 9 lebih besar dari 5. Jawabannya adalah false. Perhatikan dengan statement ini tadi. Min 9 ditambah 5, hasilnya adalah tadi min 4. Min 4. Ya, lihat. Ternyata angka yang sama, nilai yang sama, tipe datanya sama. Ya, yang ini dengan yang ini, tapi kalau kita ganti operator ternyata hasilnya beda. Berarti apa? Di sini saya bisa tambahkan bahwa operasi aritmatika, ya, bentar, saya tulis di sini aja. Operasi aritmatika itu akan menghasilkan bilangan integer. Ngerti ya? Bilangan integer atau float. Coba perhatikan di sini. Yang tadi. Di sini operasi aritmatika yaitu tambah dioperasikan terhadap operator integer, hasilnya juga integer. Tapi operator relasional dilakukan terhadap integer, yaitu min 9 dan 5, hasilnya bukan integer. Hasilnya adalah boolean. Berarti di sini saya bisa tulis bahwa kalau Anda menggunakan operasi aritmatika, operator aritmatika yang terdapat di operasi aritmatika, maka nanti Anda akan menghasilkan nilai integer atau float. Tadi min 9,5 ditambah dengan 5,2 hasilnya 4,3. Berarti kalau misalkan kita mengoperasikan float menggunakan operator aritmatika, hasilnya juga float ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini bahwa tipe data. Apa maksudnya? Jadi tipe data apa yang bisa dioperasikan dengan operator aritmatika. Ini jadi saya balik dengan yang tadi ya, yaitu operator integer dan float. Jangan keder ya. Ini saya cuma bolak-balik aja. Di sini kalimatnya gini. Integer bernilai bilangan bulat bisa dioperasikan dengan operasi aritmatika dan relasional. Kalau di tabel ini saya balik kalimatnya. Aritmatika yang operator-operatornya adalah ini bisa digunakan untuk mengoperasikan tipe data integer dan float, dan nanti dia akan menghasilkan nilainya integer dan float. Ya. Nah, kemudian operator relasional atau perbandingan bisa digunakan untuk mengoperasikan tipe data integer dan float, tapi hasilnya adalah boolean. Ya, bukan integer atau float. Lihat ini. Saya mengoperasikan min 9 dengan 5. Pakai operator perbandingan. Hasilnya min 9 lebih besar dari 5. Jawabannya kan bukan min 4, Bu, gitu kan? Min 9 lebih besar dari 5, jawabannya adalah salah. Nah, jawaban ini kalau kita lihat ke tabel atas, maka dia termasuk tipe data boolean. Sehingga saya bisa tuliskan di tabel ini bahwa ya operasi atau operator boolean itu akan menghasilkan, operasi relasional atau perbandingan akan menghasilkan nilai boolean. Meskipun yang dioperasikan adalah integer atau float. Ya. Nah, saya lanjutkan. Bagaimana dengan boolean? Boolean ya. Operasi boolean hanya bisa dilakukan terhadap tipe boolean, tipe data boolean. Hasilnya adalah boolean. Jadi kalau saya balik ke tabel atas, tipe data boolean bisa dioperasikan dengan operasi boolean. Ya. Kemudian string. String itu nilainya alfabet, numerik, dan simbol. Bisa dioperasikan dengan operasi, nah ini saya tulis tambah. Tapi di sini bukan aritmatika. Di sini disebut dengan operasi concatenation atau penggabungan. Dia disebutnya, jangan disebut menjumlah, tapi disebutnya operasi concatenation, operator concatenation atau penggabungan, dan operasi string. Ya, operasi string. Operasi string itu yaitu tadi contohnya adalah len.
Nih, operasi string. Operasi string ini agak sedikit spesial ya. Jadi string itu biasanya dioperasikan dengan operasi yang bentuk operatornya itu adalah fungsi. Jadi kalau kamu lihat di sini operator aritmatika, relasional, logika, itu kan operatornya pakai simbol-simbol kayak gini nih. Nih simbol-simbol seperti ini. Tapi kalau string itu operatornya bisa ini ya. Kemudian ada operator ini dan masih banyak lagi, ada banyak. Nanti Anda akan disampaikan ya. Jadi kesimpulannya, ini saya salah tulis kayaknya. Untuk string bisa dioperasikan dengan operator string. Jadi operasi string, saya tulis aja, bisa digunakan, dioperasikan dengan operator string. Ya. Kemudian hasilnya adalah, jadi string ini digunakan untuk tipe data string juga. Hasilnya adalah macam-macam. Nih, perhatikan. Hasilnya tergantung operasi. Ya, oh begitu? Apa maksudnya tergantung operasi? Perhatikan. Perhatikan. Saya kan copy di sini. Ya. Kalau misalkan saya tulis begini. Ada kasus lagi misalkan saya tulis apa kabar. Ya, maka ini hasilnya adalah apa kabar. Ya. Apa kabar? Ini hasilnya adalah apa kabar. Tuh. Jadi saya mau tanya, kalau misalkan kita punya string apa dan string kabar dioperasikan dengan operator concatenation atau penggabungan, maka hasilnya string juga. Jadi string dioperasikan dengan operasi string, string apa, string kabar dioperasikan dengan operator string, maka hasilnya adalah string. Tapi kalau misalkan ya, saya gunakan operatornya ganti. Misalkan len, saya kasih nilainya apa gitu. Jadi ini ya, string apa saya operasikan dengan operator len. Jawabannya adalah bukan string tapi integer. Ya, 3 itu integer. Karena operasi length ini tujuannya adalah operasi untuk menghitung berapa karakter di dalam string tersebut. Karena apa itu 3 huruf, berarti jawabannya adalah 3. Berarti di sini kita nggak bisa nentuin hasilnya tergantung dari operasinya. Ya. Berarti di sini kita bisa tulis bahwa string itu bisa dioperasikan dengan operasi string. Operasi string kayak apa? Operasi string itu ada operator concatenation atau penggabungan dan operator len, dan masih banyak lagi, banyak banget, makanya saya nggak disebutin di sini ya. Oke, ini dipahami. Dipahami. Kemudian kita bisa ke Google Colab. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, caranya seperti ini. Sambil nunggu ini ya, suara azan. Nah, Anda klik sini. Pilih yang bawah ini. Pilih notebook tadi ya, di pojok kanan bawah. Nah, ini contohnya.
Caranya gini. Misalkan nih contoh ya. Nah, cara menjalankannya klik yang ini. Nah, ini hasilnya. Perhatikan. Ini variabel. Oke, nah di sini jari-jari dan luas ini yang disebut dengan variabel, ya. Kamu lihat di sini, ini ada tanda sama dengan. Sama dengan ini itu disebut operator, tapi bukan masuk kategori operator di dalam pemrograman yang tadi, ya. Sama dengan itu adalah operator, saya tulis sama dengan operator assignment atau operator penugasan bahasa Indonesia, penugasan, yaitu operator untuk memasukkan atau memberi nilai ke dalam variabel, ya. Nah, coba kita jalankan hasilnya tadi ada ya 153,86. Sekarang saya kasih spasi jari-jarinya. Kalau jari-jarinya saya kasih spasi, maka dia error. Ya, jadi tidak boleh ada spasi di variabel. Yang kedua, Anda boleh menggabungkan ya dengan angka. Apa yang akan di depan? Jadi kalau Anda tulis begini bisa. Ya. Kalau angkanya di depan itu error. Jadi nggak mau. Ini perhatikan, ini berlaku untuk semua bahasa pemrograman apapun. Anda belajar Java, Anda belajar PHP, Anda belajar pemrograman Android, C++, R, dan lain-lain, itu berlaku ini ya. Nih, catatan ini berlaku. Kemudian di situ tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada karakter khusus.
Ya, di sini. Jadi nggak boleh pakai jari-jari gitu ya. Nah, nggak boleh pakai tanda strip, pakai tanda apa tuh namanya? Pakai tanda bintang, tanda pagar, tanda apa itu nggak boleh kecuali underscore. Kalau underscore gini boleh. Ya. Jadi satu-satunya karakter yang boleh adalah underscore. Perhatikan sekali lagi, ini berlaku di seluruh bahasa pemrograman. Anda mau belajar bahasa pemrograman apapun, itu catatan ini berlaku. Ya. Kemudian perhatikan, ya, tadi sama dengan itu adalah operator penugasan yang fungsinya adalah memasukkan nilai ke dalam variabel, ya. Kalau saya ganti jari-jarinya, misalkan 10, maka saya tuliskan di sini, nanti outputnya akan berubah. Kalau jari-jarinya itu mau diganti lagi, saya harus ganti di programnya ya. Nah, oleh sebab itu, memasukkan nilai ke dalam variabel itu ada dua cara. Yang pertama adalah cara langsung. Cara langsung itu seperti ini. Perhatikan, cara langsung itu seperti ini. Cara langsung. Cara langsung seperti ini. Ada cara yang disebut tidak langsung, yaitu user yang memasukkan data. User yang memasukkan data. Menggunakan fungsi input. Ya, menggunakan fungsi input. Nah, di depannya kita pakai tipe data dulu, kurung buka, tipe data kurung buka, kita gunakan function input, ya, kemudian kurung buka tutup, perhatikan. Ini kalau dijalankan, dia akan minta kita memasukkan nilai, misalkan 10, ya, jadi si angka 10-nya atau jari-jarinya tidak saya tuliskan di program, tapi diinput oleh user setelah dijalankan. Nah, ini disebut dengan memasukkan nilai secara tidak langsung ke dalam variabel. Kita enter, maka nanti outputnya ada. Paham sampai sini ya? Nah, apabila Anda mau memberikan keterangan, kalau misalkan kita jalankan itu kan dia cuma ngasih kotak kosong, terus kita bingung suruh ngapain ini maksudnya. Supaya nggak bingung, Anda boleh kasih keterangan di sini. Masukkan jari, boleh seperti ini ya. Nanti kalau misalkan, maaf ini saya isi dulu. Ya, kalau misalkan kita jalankan, nanti dia akan muncul keterangannya. Nih, seperti ini ya. Jadi di dalam tanda kurung ini boleh dikosongkan apabila Anda tidak mau memberikan keterangan apa-apa, tapi supaya interaktif, lebih baik kita kasih keterangan. Masukkan jari-jari misalkan 14. Maka ini outputnya. Ya, oke. Nah, ini contoh penggunaan operator aritmatika perkalian ya, operator aritmatika. Kemudian berarti di sini jari-jari kita isi dengan bilangan integer. Oh iya, kenapa sih di sini pakai int gitu? Kenapa pakai int? Karena gini, kalau kita jalankan, lalu muncul kotak, perhatikan, kotak ini default-nya atau dari sononya oleh Python itu disetting bertipe string. Sehingga kalau kita operasikan dengan operasi perkalian, dia nggak mau. Ya, ngerti maksud saya? Kalau misalkan bingung, saya balik lagi ke sini. Ya, nah ini, perhatikan. Saya tadi nulis di sini, integer bisa dioperasikan dengan aritmatika dan relasional. Saya tidak tulis di sini operasi boolean gitu ya. Kenapa saya tidak tulis di sini operasi bitwise? Karena integer tidak bisa dioperasikan dengan operasi bitwise. Begitu pula di sini, saya nggak nulis operasi aritmatika. Kenapa? Karena data bertipe string tidak bisa dioperasikan dengan operator aritmatika. Makanya saya tidak tulis di sini. Jadi ini adalah resume dari materi yang hari ini. Ya. Baik. Makanya korelasinya dengan yang tadi saya tampilkan di
Google Colab di Python sini, ya seperti itu. Jadi kalau ini nggak dipakai, sebenarnya bisa, nggak masalah. Kita bisa, sebentar, saya jalanin dulu. Nah, kalau misalkan kita nggak masukin, nah di sini kan ada error ya, karena di situ kita mengoperasikan apa yang diinput itu dengan operator aritmatika, jadi dia nggak terima karena yang inputan tadi, oh maaf ini ya, bentar saya. Nah, karena inputan ini string, kalau saya masukin misalkan 20, nah ini error, kenapa? Karena 20 yang kita input ini, itu statusnya itu bukan tipe integer, tetapi string. Lalu kalau kita masukkan ke sini, 20 string itu sebagai inputan jari-jari dikalikan dengan 3,14 dikali dengan 2, nggak bisa, karena jari-jari tipenya, jari-jari itu tipenya di kotak tadi sebagai string. Makanya di sini kita harus konversi. Nanti Anda akan belajar sih di mata kuliah dasar pemrograman konversi tipe data. Nah, dengan menuliskan int, ini berarti kita mengkonversi. Ini berarti kita mengkonversi isi kotak yang di sini, yang defaultnya adalah string, menjadi integer. Kenapa kita konversi? Karena kita mau melakukan operasi aritmatika. Ya, di mana operasi aritmatika bisa kita lakukan terhadap data bertipe, kalau nggak float, itu integer, gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya rasa untuk materi hari ini aja dulu ya. Jadi, yang saya mau tekankan itu yang tabel di PowerPoint tadi. Karena itu berlaku untuk semua bahasa pemrograman. Itu akan memudahkan Anda nanti dalam belajar pemrograman. Oh iya, kemudian yang true false mungkin Anda sudah mencoba ya. Jadi kalau misalkan kita tulis true and false, nah ini pada saat Anda mengetik true and false-nya itu harus ini ya, harus benar. Jadi huruf besarnya yang depan, ya. Jangan salah ketik. Jangan misalkan true huruf kecil semua atau true false huruf kecil semua atau huruf besar semua. Si Python ini case sensitif. Jadi Anda harus benar-benar memperhatikan pada saat Anda menuliskan. Kayak tadi, misalkan pada saat Anda bilang sini jari sama dengan 7. Lalu Anda di sini bawahnya nulis jari. Kalau Anda maksudnya adalah variabel yang sama, maka ini dianggap beda. Karena ini depannya huruf J besar, ini huruf J kecil. Ya. Oke, saya rasa cukup. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Atau boleh lewat WA ya. Saya hitung sampai 10, kalau nggak ada yang nanya, kita end meeting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nggak ada. Baik. Kita lanjut chat di WA ya. Ya, Bu. Sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.